Oke teman, pasti banyak di antara teman yang masih bertanya-tanya ya, mana sih yang lebih baik invest saham atau trading saham atau scalping saham. Oke, sekarang saya gunakan ChatGPT untuk menjawab pertanyaan ini biar kita sama-sama lihat siapa juga orang-orang yang sukses di investasi saham dan apakah ada orang yang sukses di scalping saham juga ya. Selama ini mungkin teman-teman banyak mendengar kalau scalping saham itu cuma judi, tidak mungkin berhasil, tidak mungkin bisa sukses di scalping saham. Oke, untuk perbedaannya mana yang lebih baik saya coba juga ketik yang mana yang lebih baik invest saham atau scalping saham ya. Coba kita lihat di sini. Nah, teman bisa lihat ya. Saya iseng juga tadi menggunakan chat GPT. Saya coba otak-atik ya. Ternyata enak juga teman ya. Saya uh, baru kali ini coba chat GPT ini teman ya. Jadi teman bisa melihat atau menggunakan ini mencari apapun yang bisa teman yang ingin teman ketahui. Nah, di sini kita lihat keduanya memiliki keuntungan dan risiko yang berbeda. Dan pilihan tergantung pada profil risiko dan tujuan investasi masing-masing individu. Investasi saham adalah strategi jangka panjang di mana investor membeli saham, dan ini teman-teman sudah tahu lah ya. Nah, sementara itu scalping saham adalah strategi trading jangka pendek di mana investor membeli dan menjual saham dalam waktu singkat, biasanya dalam hitungan menit dan jam, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga saham. Scalping saham umumnya melibatkan pengambilan risiko yang lebih tinggi daripada investasi saham karena fluktuasi harga saham yang cepat dan dapat berubah-ubah. Dalam memilih antara investasi saham atau scalping saham, penting untuk mempertimbangkan profil risiko tujuan investasi Anda ya. Jadi, jika Anda memiliki profil risiko rendah dan mencari investasi jangka panjang dengan potensi keuntungan yang stabil, maka investasi saham mungkin lebih cocok. Namun jika Anda memiliki profil risiko yang lebih tinggi dan mencari cara untuk memperoleh keuntungan jangka pendek dari fluktuasi harga saham, maka scalping saham mungkin lebih sesuai. Namun perlu diingat bahwa trading jangka pendek dapat sangat berisiko dan memerlukan pengetahuan yang baik tentang pasar saham dan analisa teknikal ya. Jadi tidak ada yang lebih baik ya, dan tidak ada yang lebih buruk. Itu semua tergantung dengan profil risiko teman atau mentalitas teman-teman ya, kecenderungan teman-teman, oke, kebiasaan dan seterusnya. Jadi kita di sini tidak bisa mengkotak-kotakan bahwa scalping adalah salah, invest adalah benar, atau sebaliknya, invest salah, scalping benar. Hapuskan pikiran seperti itu. Kalau menurut saya ada orang yang mengatakan bahwa salah satu dari metode yang dia anut dan metode lain itu menurut dia buruk. Teman-teman harus pertanyakan ya profil orang itu. Oke, selanjutnya siapa sih yang sukses di invest saham? Kita ketik di sini yang sukses sebagai investor saham. Ya, ini mungkin teman-teman sudah pada kenal juga ya. Ini sangat terkenal sekali. Tapi untuk scalping mungkin teman-teman banyak yang tidak tahu juga ya. Nah, ini teman bisa baca sendiri nanti kalau kelamaan ya. Oke, setelah selesai, ada banyak orang yang sukses sebagai investor saham dan setiap orang memiliki strategi pendekatan yang berbeda. Berikut adalah beberapa orang yang dikenal sukses sebagai investor saham. Warren Buffett. Dia adalah salah satu investor paling terkenal dan sukses di dunia. Dia terkenal karena pendekatan investasinya yang berfokus pada nilai, yaitu membeli saham dari perusahaan yang dianggapnya memiliki nilai yang dihargai lebih rendah daripada yang sebenarnya. Ya, harga Mercy mobil Mercy harga kijang ya, yang seperti dibilang Pak Lokeng Hong.
Peter Lynch. Dia dikenal sebagai manajer investasi legendaris yang memimpin Magellan Fund di Fidelity Investment. Pendekatan investasinya melibatkan analisis fundamental perusahaan dan pencarian saham dengan potensi pertumbuhan yang tinggi. Benjamin Graham, dia adalah bapak nilai investasi dan guru dari Warren Buffett sendiri. Pendekatan investasi melibatkan analisis fundamental dan mencari saham yang diperdagangkan dengan harga yang lebih rendah dari nilai intrinsiknya. Ini juga yang intrinsiknya, ya. Ini juga yang digunakan oleh Pak Loh Keng Hong, ya. Pak Loh Keng Hong itu mencari saham-saham yang PBV-nya di bawah 1, ya. Dia mencari PBV 0,0, sekian, kemudian dia investasi di situ. Tentu saja melihat perusahaan juga, ya, prospek perusahaannya. Kemudian Charlie Munger, Charlie Munger, saya tidak bisa lafaz Inggris ini, ya. Ya, dia adalah mitra bisnis Warren Buffett dan merupakan salah satu investor dalam saham terbaik di dunia. Pendekatan investasinya melibatkan fokus pada perusahaan yang memiliki keuntungan kompetitif jangka panjang dan manajemen yang baik. John Templeton, dia adalah salah satu investor dalam saham terkenal, yang memulai karirnya pada tahun 1930-an. Pendekatan investasinya melibatkan mencari saham yang diperdagangkan dengan harga yang rendah dan memiliki potensi untuk tumbuh. Keberhasilan mereka sebagai investor saham terutama bergantung pada strategi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan analisis mereka dalam memilih saham yang tepat. Nah, sekarang tiba saatnya orang yang sukses di bidang scalping, ya. Sukses sebagai scalper saham. Apakah benar-benar tidak ada sama sekali? Coba kita lihat. Nanti teman-teman pilih sendiri, ya, mana yang lebih cocok untuk teman-teman sendiri. Tanyakan ke diri masing-masing, ya. Jangan mendengar pendapat orang. Kalau invest adalah benar, scalping adalah salah, atau sebaliknya, scalping itu salah, invest yang benar. Jangan pendapat orang yang teman dengarkan, lihat profil teman sendiri, oke? Nah, di sini kita lihat beberapa di antaranya. Paul Rotter, dia terkenal sebagai salah satu scalper saham terbaik di dunia. Dia memiliki pendekatan yang sangat berfokus pada perdagangan elektronik dan menggunakan algoritma dan strategi scalping yang sangat canggih. Andrew Aziz, dia adalah trader saham sukses yang mengkhususkan diri dalam scalping saham. Dia adalah pendiri Bear Bull Traders, sebuah perusahaan pendidikan dan perdagangan yang mengajarkan strategi perdagangan yang sangat kecil. Nathan Michaud, apa nih tulisannya, bacaannya. Dia adalah seorang scalper saham sukses dan pendiri investor Up Underground, sebuah perusahaan yang menawarkan layanan pendidikan dan perdagangan online. Dia telah mengembangkan strategi perdagangan jangka pendek yang sangat sukses dan melibatkan analisis teknis dan penggunaan pola grafik. John Paulson, dia dikenal sebagai salah satu pengelola hedge fund yang sukses dalam sejarah, dan pendekatan investasinya melibatkan strategi scalping saham dan perdagangan derivatif. Dia terkenal karena keberhasilannya dalam mengambil posisi short pada pasar perumahan Amerika Serikat selama krisis keuangan global tahun 2008. Namun perlu diingat bahwa scalping saham adalah strategi perdagangan yang sangat berisiko dan tidak cocok untuk semua orang. Nah, ini catatannya, teman, ya. Kesuksesan dalam scalping saham terutama bergantung pada keterampilan analitis, kemampuan untuk mengambil keputusan dalam waktu singkat, dan kecepatan eksekusi perdagangan. Oleh sebab itu, ya, karena tidak semua orang yang cocok, artinya scalping saham ini benar-benar, saya akui, ya, ini bukan bisa dilakukan semua orang seperti yang dibilang Chat GPT ini. Sementara invest saham itu bisa dilakukan semua orang. Nah, itu sebabnya banyak mereka mengatakan karena ketidakbisaan tadi, maka mereka mencap scalping saham ini tidak bisa, itu judi, ya, dan seterusnya. Banyak hal-hal negatif juga, ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ya,
untuk mengatasinya, kalau teman-teman itu masih ingin untuk mencoba menjadi scalper yang sukses atau trader yang bisa menghasilkan uang setiap hari, kuncinya tetap berlatih, teman-teman. Makanya saya selalu mengatakan, pakai saja uang Anda itu 10% atau 5%-nya ya untuk mencari pendapatan harian. Karena ini memang sulit. Nah, itu ya. Jadi jangan dikotomikan atau dipisah-pisahkan dengan asumsi-asumsi negatif ya. Berhenti karena ini bukti bahwa tidak ada orang yang sukses di scalping saham ya. Di Indonesia juga mungkin teman-teman kenal dengan Mas Bekti Sutikna, Pak Fier, siapa lagi, Om Ben ya, Ko John Hen Wijaya, dan banyak lagi. Itu semuanya scalper, teman. Mereka sudah kaya-kaya banget di scalping saham ya, sudah punya ratusan miliar ya, bahkan ada yang triliunan juga ya. Oke, demikian saja, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya.